Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya untuk santri kelas 9? Semoga kalian tetap semangat dalam mengikuti pelajaran daring ini dan semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pelajaran kita, perkenankan Ustazah untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ustazah Mona Lisa atau biasa dipanggil Ustazah Lisa. Di sini Ustazah yang akan mengajar pelajaran IPA untuk kelas 9. Dan pada kesempatan kali ini juga Ustazah akan menyampaikan materi pertama pelajaran IPA untuk kelas 9, yaitu tentang sistem reproduksi pada manusia. Di sini kalian pasti sudah tidak asing dengan kata reproduksi. Kata reproduksi itu sendiri gampangnya adalah bertambah. Jadi makhluk hidup itu cenderung untuk mempertambah jumlahnya. Nah, reproduksi ini itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada aseksual dan yang kedua itu ada seksual. Untuk aseksual itu adalah bereproduksi secara membelah diri. Contohnya itu amuba. Jadi dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, dan seterusnya. Itu adalah reproduksi secara aseksual. Dan sedangkan untuk yang seksual itu harus ada jantan dan betina. Jadi sistem reproduksi pada manusia mulai berfungsi saat seseorang mencapai kedewasaan atau pubertas. Pada pria telah menghasilkan sel kelamin jantan atau sperma dan hormon testosteron, dan pada wanita telah menghasilkan sel ovum atau sel telur dan hormon estrogen. Perkembangbiakan atau reproduksi pada manusia terjadi secara vivipar atau melahirkan anak, dan filtrasinya atau pembuahannya itu secara internal, yaitu di dalam tubuh. Karena manusia memiliki alat-alat reproduksi yang mendukung fungsi tersebut. Nah, di materi kali ini kita akan membahas alat reproduksi pria dan alat reproduksi wanita. Lalu apa sih manfaatnya untuk mempelajari alat reproduksi manusia ini? Jadi santri-santriku, dengan kalian mempelajari alat reproduksi manusia ini, maka kalian akan mengetahui struktur anatomi, proses-proses fisiologi dan fungsional yang terjadi pada alat reproduksi. Sehingga dengan kalian mengetahui, maka kalian akan menjaga dan mencapai kesehatan yang prima. Oke, sekarang kita bahas yang pertama, alat reproduksi pria, yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian eksternal atau bagian luar yang terdiri dari skrotum dan penis. Alat reproduksi pria bagian internal atau di dalam terdiri dari gonad, yaitu testis dan kelenjar aksesoris dan tubulus atau saluran. Bisa kita lihat ini untuk alat reproduksi pria bagian eksternal. Oke, santri-santriku, alat reproduksi ini yang eksternal terbagi menjadi dua. Ada penis dan yang kedua itu ada skrotum. Penis ini merupakan jaringan erektil yang kaya akan korpus cavernosum, dan penis ini terlibat dalam proses kopulasi, yaitu proses pengantaran sel spermatozoa ke dalam tubuh wanita, di mana proses fertilisasi atau pembuahan pada manusia berlangsung secara internal atau di dalam. Dan perlu diketahui bahwa glans penis atau kepala ini membungkus saluran uretra. Saluran uretra ini adalah saluran muara terakhir dalam proses reproduksi. Dan yang kedua itu skrotum merupakan kantung yang terdiri atas lipatan dinding tubuh untuk mempertahankan suhu testis ini, agar suhu testis tetap di bawah suhu tubuh normal atau berkisar sekitar 2 derajat Celcius di bawah suhu tubuh normal. Dengan skrotum inilah maka suhu untuk peristiwa spermatogenesis tetap terjaga. Dan untuk selanjutnya, untuk alat reproduksi pria bagian dalam atau internal terdiri atas 3 kelompok, yaitu gonad atau testis, kelenjar aksesoris, dan ada saluran reproduksi atau tubulus.
Yang pertama ada gonad atau testis. Ini ya. Jumlah testis pada pria ada 2 buah atau sepasang, dan testis tepat berada di dalam kantung skrotum. Yang ini tadi ya. Nah, ini. Pada testis inilah tempat diproduksinya atau dihasilkannya spermatozoa dan hormon testosteron. Jadi untuk gampang mengingatnya, testis itu adalah pabriknya sperma. Setelah sperma diproduksi di testis ini, maka sperma akan dimatangkan di dalam epididymis di sini ya. Epididymis ini fungsinya untuk mematangkan sperma dan tempat penyimpanan sperma sementara. Setelah sperma ini diproduksi dan dimatangkan, sperma akan keluar melalui saluran sperma atau vas deferens. Ini ya. Oke. Untuk saluran sperma ini menyalurkan sperma dari epididymis menuju vasikula seminalis atau kelenjar aksesoris. Alat reproduksi selanjutnya itu adalah kelenjar aksesoris. Oke. Di sini letaknya. Kelenjar aksesoris ini fungsinya untuk mengsekresikan cairan semen atau cairan sperma tadi. Kelenjar aksesoris ini terdiri atas 3 macam. Yang pertama ada vasikula seminalis, ada prostat, dan kelenjar bulbouretral atau Cooper. Untuk vasikula seminalis, ini nanti akan menghasilkan cairan semen yang jumlahnya hampir mencapai 60% dari total cairan semen yang diproduksi pada sistem reproduksi pria, di mana pada vasikula seminalis ini akan menghasilkan cairan yang fisiknya itu kental, kekuningan, basah, berlendir, dan mengandung fruktosa, enzim penggumpal, asam askorbat, dan prostaglandin. Oke. Selanjutnya untuk kelenjar aksesoris yang kedua, yaitu ada prostat. Prostat akan menghasilkan cairan semen yang lebih encer dibandingkan yang dihasilkan oleh vasikula seminalis. Pada prostat ini juga akan menghasilkan antigumpal dan sitrat. Dan kelenjar aksesoris yang ketiga itu adalah bulbouretral atau Cooper, di mana pada kelenjar ini dihasilkan cairan semen yang warnanya jernih. Warnanya jernih dan berfungsi untuk penetralisasi saluran uretra yang sebelumnya sempat dilewati oleh urin atau air kencing. Untuk selanjutnya, untuk alat reproduksi pria internal yang terakhir itu ada uretra. Yaitu uretra ini adalah saluran terakhir tempat keluarnya saluran untuk reproduksi dan juga sekaligus untuk ekskresi. Oke, sampai di sini bisa dimengerti? Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya, alat reproduksi wanita. Yang pertama itu ada ovarium. Ovarium ini berisi banyak folikel. Folikel atau kantung-kantung ini bisa dilihat. Itu banyaknya sekitar 400.000 dan folikel ini sudah terbentuk sebelum wanita lahir. Dan fungsi ovarium itu sendiri adalah untuk membentuk sel telur dan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Untuk menghasilkan hormon apa? Estrogen dan progesteron. Selanjutnya itu ada tuba Fallopi atau oviduct atau biasa disebut dengan saluran telur. Ini ya. Bagian ini panjangnya sekitar 10 cm. Yang ini. Fungsi dari tuba Fallopi ini adalah tempat terjadinya filtrasi. Oke, fertilisasi, tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Di mana pada bagian ini itu tempat bertemunya sel telur dengan sel spermatozoa. Jadi setelah sel telur sudah dibuahi oleh spermatozoa,
maka nanti akan menjadi zigot, dan zigot akan berkembang menjadi embrio. Kemudian akan menjadi janin, dan itu pada rahim ya. Selanjutnya ya, rahim atau uterus. Nah, uterus ini dindingnya itu tebal dan berotot. Lapisan di dalamnya itu disebut dengan endometrium. Lapisan dalam rahim ini disebut dengan endometrium. Dan bagian bawah yang menyempit ini pada rahim disebut dengan cervix. Di sini ya. Di sini kita harus menjaga organ cervix terutama karena kebanyakan wanita itu mengidap penyakit kanker cervix. Makanya kita harus menjaga selalu kesehatan kita ya. Dan yang terakhir itu, alat reproduksi wanita itu yang terakhir ada vagina. Oke, vagina ya ini. Vagina ini berfungsi dalam proses kopulasi, yaitu proses di mana sperma itu disalurkan ke dalam organ reproduksi wanita. Dan fungsi lainnya adalah, fungsi dari vagina tadi adalah, kalau wanita ini tidak aktif secara seksual, vagina ini merupakan saluran keluarnya darah saat menstruasi. Tapi kalau wanita ini aktif secara seksual, kemudian hamil, dan saluran inilah yang menjadi tempat saat bayi keluar atau jalur keluarnya bayi saat persalinan. Oke, sampai di sini paham semua ya. Kalau ada yang belum paham, nanti boleh ditanyakan langsung ke Ustazah di chat, di WA juga boleh. Oke, selanjutnya silakan kalian kerjakan tugas berikut. 2 tugas berikut silakan kalian kerjakan dan nanti dikumpul. Dan sekianlah video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.